Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Anggreni Wijaya dengan NIM 552190063. Kali ini akan memaparkan tutorial mengenai cara pengoperasian aplikasi Mayop untuk memasukkan data-data transaksi yang terjadi pada PD Pelangi selama bulan Desember tahun 2020. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah memasukkan data perusahaan baru, memasukkan akun-akun yang terkait, menghapus teks kode yang tidak berkaitan, lalu kita juga sudah memasukkan saldo awal neraca dari PD Pelangi. Nah, file tersebut akan kita gunakan kembali pada video kali ini untuk menginput data-data transaksi yang terjadi pada PD Pelangi di bulan Desember tahun 2020. Nah, caranya itu, yang pertama sudah pasti kita buka aplikasi Mayop terlebih dahulu, lalu kita klik open your company file dan kita pilih file PD Pelangi. Lalu pada bagian ini kita klik OK. Nah, kita pilih I use this company file for practice, klik continue, klik OK, klik no. Nah, langsung saja ini kita masuk ke transaksi yang pertama. Nah, ini yang transaksi pertama ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2020. Nah, itu karena PD Pelangi akan mengeluarkan kas, maka kita klik banking, lalu kita klik spend money. Karena PD Pelangi akan mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan. Teks inklusifnya di unchecklist, lalu check numbernya kita isi BKK 12-1, tanggalnya kita isi tanggal 1 Desember tahun 2020. Amount-nya atau jumlahnya itu sebesar 2.500.000. Nah, lalu di bagian memo kita ketik pembayaran gaji bulan November. Lalu di bagian account itu kita pilih account atau akun expense payable. Nah, kalau sudah, kita tap sampai out of balance yang ada di bawah itu 0. Kalau udah 0 kita klik record. Lalu kita beralih ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi yang kedua. Ada voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, klik banking lalu klik spend money lagi. Pay from account-nya kita ganti jadi petty cash karena merupakan voucher kas kecil. Teks inklusifnya di unchecklist, check numbernya diisi V12-1. Tanggalnya itu tanggal 2 Desember tahun 2020. Jumlahnya sebesar 675.000. Memonya kita isi pembayaran brosur untuk iklan. Nah, lalu pada bagian account kita pilih advertising expense. Kita tap sampai out of balance-nya itu 0. Kalau udah 0 kita klik record dan lanjut ke transaksi yang berikutnya, transaksi yang ketiga. Nah, di sini ada bukti penerimaan kas dari Tekno Komputer. Nah, berarti PD Pelangi menerima kas atau pelunasan piutang dari customernya. Karena ini berhubungan dengan penjualan, kita klik sales, lalu kita klik yang receive payments. Customernya kita pilih Tekno Komputer. ID-nya itu kita isi nomor fakturnya yaitu BKM 12-1. Date-nya atau tanggalnya kita isi tanggal 3 Desember tahun 2020. Nah, kalau udah sama baru kita isi di bagian jumlah yang diterima. Itu jumlahnya sebesar 34.100.000. Payment metodenya itu cek. Nah, kalau sudah, pada kolom amount apply itu kita klik lalu kita tap sampai out of balance yang di bawah itu 0. Kalau udah 0 kita klik record dan kita beralih ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi yang keempat ada voucher kas kecil. Jadi PD Pelangi mengeluarkan kas untuk membayar ke rekening listrik dan rekening telepon. Klik banking lalu klik spend money. Pay from account-nya kita ganti jadi petty cash karena merupakan voucher kas kecil. Teks inklusifnya di unchecklist, check numbernya kita isi V12-2. Tanggalnya 4 Desember tahun 2020. Jumlahnya sebesar 975.000. Memonya kita isi pembayaran listrik dan telepon November. Nah, lalu di bagian account itu kita pilih expense payable.
karena ini merupakan pembayaran listrik dan telepon bulan November, tapi transaksinya baru dilakukan bulan Desember, jadi akun yang dipilih adalah expense payable. Kalau out of balance sudah 0, kita klik record, lalu kita beranjak ke transaksi yang keempat, yang kelima maksud saya. Ada faktur penjualan nih, jadi PD Pelangi menjual ke Transkomputer. Karena berhubungan dengan penjualan, tentunya kita klik sales, lalu kita klik enter sales. Nah, di bagian layout itu jangan lupa kita ubah dulu menjadi item, klik OK, lalu teks inklusif seperti biasa di uncheck list, lalu di bagian customer baru deh kita pilih Transkomputer. Termsnya kita ubah sesuai fakturnya, itu N/30. Balance due days-nya kita ketik 30 lalu enter. Kalau udah, baru di bagian invoice kita isi nomor fakturnya, yaitu F12-1 dengan tanggal 6 Desember tahun 2020. Nah, di bagian ship itu kita isi kuantitas yang ada di faktur. Nah, shipnya 9, item numbernya I230P, description-nya IBM, price-nya kita isi atau harganya kita isi 18 juta. Lanjut ship-nya itu 7, kuantitas 7, item number-nya itu A60PC, description-nya Acer P60, price-nya atau harganya itu sebesar 14 juta rupiah. Nah, kalau sudah, sekarang kita pastikan balance due yang ada di bagian bawah, balance due itu jumlahnya sudah sama dengan yang ada di faktur. Nah, ini sudah sama. Kalau udah sama, kita klik record, lalu kita beralih ke transaksi yang ke-6. Nah, di transaksi ke-6 ini ada nota kredit atau retur penjualan. Nah, berarti Transkomputer itu mengembalikan barang yang sudah ia beli ke PD Pelangi. Nah, karena ini berhubungan dengan penjualan, kita klik sales. Kita masih klik sales, lalu kita klik enter sales. Nah, lalu teks inklusif jangan lupa di uncheck list. Layoutnya juga kita periksa dulu, kita ubah jadi item. Customernya kita isi yang Transkomputer. Termsnya juga kita ubah jadi N/30. Caranya bisa dilihat di video. Lalu invoice kita isi nomor fakturnya yaitu NK12-1. Date-nya itu tanggal 7 Desember tahun 2020. Nah, di bagian ship itu kita isi sesuai kuantitas yang ada di nota kreditnya. Nah, namun karena ini merupakan retur penjualan, jadi kuantitasnya itu kita tulis angkanya menggunakan minus. Jadi shipnya yang pertama itu minus 2, item numbernya I230P, description-nya IBMP 230, price-nya sebesar 18 juta. Lanjut, ship-nya minus 1, item number-nya A60PC, description-nya Acer, price-nya sebesar 14 juta rupiah. Nah, kalau sudah, karena ini merupakan nota kredit, maka di bagian item number itu harus ada detail yang kita ubah terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita klik tanda panah yang ada di samping item number, itu kita klik. Nah, lalu di bagian income account for tracking sales, itu akunnya kita ganti dari sales menjadi sales return. Klik OK, lalu yang bawah juga diganti jadi sales return. Klik OK. Nah, kalau udah diganti, baru deh selanjutnya kita cek apakah balance due-nya sudah sama dengan yang ada di nota. Nah, kalau ini sudah sama, klik record. Lalu kita klik register. Karena ini merupakan nota kredit, jadi ada cara tambahan. Lalu kita pilih yang return and credit. Nah, lanjut kita pilih yang apply to sell. Di bagian ID itu kita isi nomor fakturnya NK12-1. Tanggalnya tanggal 7 Desember tahun 2020. Lanjut di bagian amount apply, kita cukup klik yang tanggal 6 Desember, transaksi tanggal 6 Desember tahun 2020. Kita klik lalu kita tap sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah 0 baru kita klik record. Kita close, kita cancel.
Lalu kita beralih ke transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ketujuh. Nah, di sini yang transaksi ketujuh ada terdapat bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur. Nah, berarti ini PD Pelangi itu melakukan pembayaran hutang ke PT Makmur Jaya. Jadi PD Pelangi ini membeli kepada PT Makmur Jaya secara kredit. Nah, caranya itu kita klik purchase, lalu klik pay bills. Karena PD Pelangi akan membayar ke PT Makmur, jadi klik pay bills. Di bagian supplier kita pilih PT Makmur Jaya. Cek numbernya itu BKK 12-2 dengan tanggalnya tanggal 9 Desember tahun 2020. Lalu amount-nya sebesar 23.100.000. Nah, kalau sudah di bagian amount apply kita klik dan kita tap sampai out of balance yang ada di bawah itu 0. Kalau sudah 0 seperti biasa kita klik record, lalu cancel dan beralih ke transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ke-8. Di sini ada faktur pembelian yang dikeluarkan oleh PT Lodan kepada PD Pelangi. Nah, karena ini berhubungan dengan pembelian, maka kita klik purchase, lalu klik enter purchase. Nah, lanjut di bagian supplier itu kita pilih PT Lodan. Teks inklusifnya jangan lupa kita unchecklist, lalu layout kita ubah jadi item. Klik OK. Termsnya juga jangan lupa kita ubah jadi N30. Kalau udah klik enter, purchase-nya kita isi nomor fakturnya. Nomor fakturnya yaitu F05. Tanggalnya yaitu tanggal 10 Desember tahun 2020. Nah, di bagian bill itu kita isi kuantitas sesuai yang ada di faktur. Yang pertama 11, jumlahnya ada 11. Item numbernya I230P, description-nya IBM, price-nya sebesar 16 juta rupiah. Lalu jumlahnya 10, item numbernya A60PC, description-nya Acer, price-nya sebesar 12.500.000. Nah, kalau sudah, kita pastikan balance due itu jumlahnya sama seperti yang ada di fakturnya. Nah, ini jumlahnya sudah sama-sama 331.100.000. Kalau sudah sama, kita klik record, klik no. Nah, lanjut ke transaksi yang ke-9. Di sini ada bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Nah, berarti PD Pelangi ini menerima kas atau piutang dari Transkomputer. Nah, berarti klik sales, lalu klik receive payment karena PD Pelangi menerima kas dari Transkomputer. Di bagian customer kita pilih Transkomputer. Lalu ID-nya kita isi nomor fakturnya yaitu BKM 12-2, date-nya yaitu tanggal 12 Desember tahun 2020. Amount receive-nya sebesar 231 juta. Payment metodenya itu cek. Nah, kalau sudah, itu di bagian amount apply kita klik di transaksi tanggal 6 Desember tahun 2020, lalu kita tap sampai out of balance-nya itu 0. Kalau sudah 0, kita klik record, lalu cancel, dan kita beralih ke transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ke-10. Nah, di sini transaksi yang ke-10 ini ada nota kontan atas pembelian tunai. Maksud saya nota kontan atas penjualan tunai. Jadi karena ini berhubungan dengan penjualan, kita klik sales, lalu klik enter sales. Nah, lanjut di bagian customer kita pilih new karena kartu piutang dari penjualan tunai ini kan belum ada, jadi kita harus klik new terlebih dahulu. Lalu di bagian nama kita isi penjualan tunai. Card ID-nya itu C005. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, baru deh di bagian customer-nya kita pilih yang penjualan tunai. Nah,
Layoutnya jangan lupa kita ubah jadi item. Kalau sudah kita klik OK. Lalu teks inklusifnya juga di unchecklist. Termsnya kita ubah jadi COD sesuai yang ada di nota kontannya. Kalau udah COD klik OK. Nah lalu bagian invoice itu kita isi dengan nomor fakturnya yaitu KN01. Tanggalnya itu tanggal 13 Desember tahun 2020. Lanjut di bagian ship, ini kita isi sesuai dengan kuantitas. Jumlahnya 7, item numbernya I230P, descriptionnya IBM, price-nya sebesar 18 juta rupiah. Shipnya sebesar 8. Lanjut, shipnya sebesar 8. Item numbernya itu A60PC, descriptionnya Acer P60, price-nya yaitu 14.500.000. Nah kalau sudah, karena ini merupakan penjualan tunai, jadi di bagian item number itu harus kita ubah terlebih dahulu detailnya. Caranya itu kita klik tanda panah yang ada di samping kodenya. Lalu di bagian income account for tracking sales, akunnya kita ubah jadi akun sales. Kalau sudah kita klik OK, lalu kita ubah juga kita ubah jadi sales. Sudah kita klik OK. Nah setelah diubah detail pada item numbernya, lanjut kita periksa bagian balance due-nya. Kalau balance due-nya itu sudah sama jumlahnya dengan yang ada di nota, baru kita klik record. Lalu karena ini merupakan nota kontan, pada bagian ini kita harus klik transaction journal terlebih dahulu. Di bagian tanggal itu kita isi date from tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 to tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Nah kalau udah kita scroll ke bawah sampai menemukan tanggal 13 Desember tahun 2020. Nah yang itu transaksinya kita klik tanda panahnya. Nah lalu kita klik bagian payment. ID-nya kita isi nomornya yaitu KN01, tanggalnya itu 13 Desember tahun 2020. Jumlah yang diterima sebesar 266.200.000. Payment metodenya itu cash karena ini penjualan tunai. Nah, lalu bagian amount apply-nya kita klik, lalu kita tap sampai out of balance-nya itu 0. Kalau sudah 0 berarti kita klik record, klik cancel, klik close, lalu kita beranjak ke transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ke-11. Nah, di sini ada faktur penjualan. Nah, karena ini berhubungan dengan penjualan, maka kita klik sales, lalu klik enter sales. Di bagian customer, kita pilih Tekno Komputer. Teks inklusifnya di unchecklist, lalu di bagian layout juga jangan lupa diubah jadi item. Kalau udah kita klik OK. Termsnya kita ubah jadi 2/10 N/30. Itu caranya. Payment is due-nya kita pilih in a given of days. Discount day-nya itu kita ketik 10 hari, balance due days-nya itu 30 hari, lalu persen discount for early payment-nya sebesar 2%. Nah kalau udah kita klik OK. Nah lanjut kita isi nomor fakturnya yaitu F12-2. Tanggalnya itu 18 Desember tahun 2020. Nah lalu pada bagian ship ini diisi sesuai kuantitas yang ada pada faktur. Jumlahnya 6, item numbernya itu I230P, descriptionnya IBM, price-nya yaitu 18.500.000. Jumlahnya 4, item numbernya A60PC, descriptionnya Acer, price-nya sebesar 15 juta. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita pastikan balance due sudah sesuai jumlahnya dengan yang ada pada faktur. Nah, ini jumlahnya udah sama-sama 188.100.000. Kalau udah sama kita klik record. Dan kita berlanjut ke transaksi yang ke-12. Transaksi ke-12 di sini ada bukti pengeluaran kas. Jadi PD Pelangi itu membayar ke
PT Lodan atas pembelian. Nah, berarti karena berhubungan dengan pembelian, kita klik purchase, lalu kita klik pay bills. Lalu di bagian supplier kita pilih PT Lodan, cek numbernya itu BKK 12-3, tanggalnya tanggal 19 Desember tahun 2020, jumlahnya yaitu 286 juta. Nah, di bagian amount apply itu kita cukup klik transaksi di bagian transaksi tanggal 10 Desember tahun 2020. Lalu kita tap sampai out of balance-nya itu 0. Kalau sudah 0, kita bisa klik record dan berlanjut ke transaksi yang berikutnya, transaksi yang ke-13. Nah, di sini transaksi ke-13 ada voucher kas kecil. Atas keterangannya itu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Nah, berarti karena PD Pelangi akan mengeluarkan kas, berarti kita klik banking lalu kita pilih spend money. Nah, di bagian pay from account-nya kita ubah jadi petty cash. Tax inklusifnya jangan lupa di unchecklist. Lalu cek numbernya itu kita isi V12-3, tanggalnya tanggal 20 Desember tahun 2020, jumlahnya sebesar Rp800.000. Nah, di bagian memo itu kita isi prive atau prive. Kenapa prive? Karena ini merupakan pengambilan uang untuk keperluan pribadi Tuan Andrian. Nah, lalu akun yang terkait kita pilih Andrian Drawing dengan nomor akun 3/1200. Nah, kalau udah kita tap sampai out of balance, yang ada di bawah itu 0. Kalau sudah 0, kita bisa klik record dan lanjut ke transaksi yang ke-14. Nah, di sini transaksi ke-14 terdapat bukti pengeluaran kas untuk membayar angsuran bulanan kepada Bank Permata. Nah, jadi PD Pelangi akan mengeluarkan kas untuk membayar angsuran ke Bank Permata. Berarti kita klik banking, lalu klik yang spend money lagi. Pay from account-nya itu cash in bank, tax inklusifnya kita unchecklist, lalu cek numbernya kita isi BKK 12-4, tanggalnya itu tanggal 24 Desember tahun 2020. Jumlahnya itu sebesar 19 juta rupiah. Nah, memonya kita isi pembayaran angsuran Bank Permata. Lalu di bagian account kita pilih dua akun. Yang pertama itu ada Bank Permata Loan dengan jumlah 16 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita pilih akun interest expense dengan amount atau jumlah 3 juta. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Kalau udah 0, seperti biasa kita klik record, cancel, lalu kita beralih ke transaksi yang ke-15 dan merupakan transaksi yang terakhir yang terjadi pada PD Pelangi di bulan Desember tahun 2020. Nah, di sini ada faktur pembelian ke CV Setia Abadi. Nah, karena ini merupakan pembelian, berarti kita klik purchase. Lalu kita pilih enter purchase. Di bagian supplier kita pilih CV Setia Abadi. Tax inklusif di unchecklist. Di bagian layout jangan lupa diubah jadi item. Kalau sudah kita klik OK. Terms-nya kita ubah jadi N/30. Balance due days-nya itu 30. Kalau udah klik enter atau klik OK juga bisa. Lalu di bagian purchase itu kita isi nomor fakturnya yaitu F06 dengan tanggal transaksi tanggal 26 Desember tahun 2020. Nah, lanjut di bagian bills. Bill itu kita isi sesuai dengan kuantitas yang ada di fakturnya. Nah, jumlahnya yang pertama jumlahnya 12, item numbernya itu I230P, description-nya IBM, price-nya sebesar 16.400.000. Lanjut, jumlahnya 11, item numbernya A60PC,
description-nya Acer, price-nya sebesar 12.400.000. Nah, kalau udah, kita cek di bagian balance due-nya. Kalau jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada di faktur pembelian, maka kita bisa klik record. Nah, ini kan sudah sesuai nih jumlahnya, sama-sama 366.520.000. Nah, kalau udah sama seperti ini, kita bisa klik record. Klik no. Nah, kalau sudah berarti kita telah selesai memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Pelangi selama bulan Desember tahun 2020. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih kalau mau lihat trial balance atau neraca saldo dari PD Pelangi. Itu caranya kita harus klik account. Setelah kita klik account, selanjutnya kita klik report, lalu kita pilih trial balance, kita pilih tahun 2020, klik display. Nah, ini neraca saldo bulan Desember tahun 2020 dari PD Pelangi. Nah, ini lengkap banget, kita bisa scroll aja ke bawah. Nah, kalau mau ditutup, kita tinggal klik close. Nah, lanjut, kita juga bisa nih kalau mau lihat jurnal-jurnal yang terjadi di PD Pelangi. Itu caranya klik account, lalu kita klik yang bagian transaction journal. Nah, tanggalnya itu kita ubah dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2020 sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, ini karena tanggalnya udah bener, jadi kita bisa langsung aja lihat jurnalnya. Ini yang pertama ada jurnal umum, selanjutnya ada jurnal penerimaan, jurnal penjualan, jurnal pembelian, lalu ada juga jurnal persediaan, dan selanjutnya kita juga bisa melihat semua transaksi jurnalnya. Nah, itu bisa kita scroll aja tuh, ini semua transaksi jurnalnya. Nah, kalau udah, kita bisa klik close. Dan yang selanjutnya, karena pengoperasian Mayopnya telah selesai, untuk keluar dari aplikasi Mayop itu kita cukup klik file, lalu kita pilih exit, lalu kita pilih yang quit no report, lalu kita pilih no. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah keluar dari aplikasi Mayop. Nah, karena pengoperasian aplikasi Mayop untuk menginput data-data transaksi itu sudah selesai, maka sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.